Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Gimana dengan hari-harinya selama ini? Tentunya pastinya luar biasa, puji Tuhan. Walaupun kita ibadahnya secara online, tapi kita tetap harus taat. Karena Allah sangat memberkati anak-anaknya yang taat kepadanya. Diberkatilah orang yang berdiam diri di rumah Tuhan, yang selalu memuji-mujinya. Diberkatilah orang yang kekuatannya dari Tuhan. Bless. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. Let's say that you are holy. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord.
you are holy, O Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang terkasih, selamat pagi Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari-hari kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami di sekolah minggu ini. Berkati kami semuanya satu persatu sehingga kami bisa mengerti dan bisa menikmati ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau ajak kalian nyanyi satu lagu yang pasti pada tahu sih lagunya Yesus Pokok. Tapi sebelumnya langsung mau kasih lihat ada seorang anak kecil, dia masih kecil banget. Dia lucu banget nyanyiin lagu ini. Coba yuk kita lihat ya. Yesus Pokok dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti tahu berbuah. Yesus kita tahu, tuh kita tahu, Yesus kita tuh semua. Oke, nah gimana cuplikannya? Lucu ya anak kecilnya. Jadi kita nggak boleh, jangan mau kalah ya sama anak kecil itu. Kita pasti lebih bisa menyanyikan dengan lebih semangat lagi. Yesus Pokok dan kita caranya. Semuanya nyanyi dengan penuh semangat. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lazarus D.
Nah, di sini Lause kasih contekannya dikit ya. Judulnya adalah pohon dan sekam. Apa itu sekam? Kalian mau tahu kan apa itu sekam? Kita lihat di cerita nanti ya. Nah, kita diharapkan untuk menjadi pohon yang baik, yang berbuah baik. Diberkatilah orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan, supaya kita bisa menjadi pohon yang baik. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, dengerin dengan sungguh-sungguh, hati kita mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Lalu ajak kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami. Bukan hanya pada saat ini, tetapi setiap hari kami mau mendengarkan firman-Mu dengan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Nah adik-adik, kita mendengarkan dulu pembacaan Alkitab ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, hari ini temanya sekam atau pohon. Sekam yang tertiup oleh angin atau pohon yang berada di tepi aliran sungai. Nah adik-adik, sekam itu apa sih? Nah sekam itu sebenarnya adalah kulit luar dari padi
atau gandum. Jadi kalau padi itu dipanen, gandum itu dipanen, biasanya dijemur dulu tuh. Terus digiling untuk memisahkan antara biji padi dengan kulit luarnya. Biji gandum dengan kulit luarnya. Jadi setelah digiling maka menghasilkanlah yang namanya biji beras. Yang biasa kita makan sehari-hari adik-adik. Dan juga menghasilkan biji gandum yang juga mungkin kita makan sehari-hari atau dibuat jadi roti. Nah, kulit luarnya ini namanya sekam. Nah, sekam itu berat atau ringan adik-adik? Jawabnya, sekam itu beratnya ringan sekali. Jadi kalau sekam itu di tangan kita terus ditiup, maka gandum itu akan, sekam itu akan terbang. Ya, terbang, kalau ada angin kencang juga itu terbang. Nah, itu namanya sekam. Nah, adik-adik dikatakan kehidupan orang fasik itu seperti sekam. Ya. Orang fasik itu apa sih adik-adik? Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik itu apa adik-adik? Orang fasik itu adalah orang yang memberontak, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Itu adalah orang fasik. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan memberontak kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, nah lo setanya nih, hidup kita seperti orang fasik enggak? Nah kira-kira seperti apa sih kehidupan orang fasik? Nah, ini ada anak yang sedang berada di supermarket. Anak ini sudah beli mainan. Duitnya habis buat beli mainan. Tapi dia lihat, wih, ada coklat. Wah, ini coklat kesukaan saya. Dia pengen dicopot tapi duitnya sudah habis. Nah, apa yang dilakukan oleh adik-adik? Maka karena dia pengen sekali coklat, dia ambil coklatnya. Dia sembunyikan di bajunya supaya tidak ketahuan oleh petugas pasar swalayan. Ya, adik setelah dia mencuri. Dan dia bilang dalam hatinya, nggak apa, demi kesenangan saya, ya mencuri dosa tapi nggak apa. Yang penting saya dapat coklat. Nah adik-adik, anak seperti ini disebut anak yang cara hidupnya seperti orang fasik. Nah kita lihat lagi nih, seperti apa sih cara hidup orang fasik? Nah ini ada anak yang tidurnya begitu nyenyak. Sampai ngorok gitu ya. Gitu ya ngoroknya ya adik-adik ya. Nah waktu dia tidurnya nyap. Joni, ayo bangun, saatnya pergi. Terus Joni karena saking lelapnya dia tertidur. Kenapa dia tertidur lelap begitu? Karena dia asik main game. Sampai semalam-malaman, sampai begitu malam dia main game. Hingga paginya dia tertidur dan sulit untuk bangun. Ketika mamanya panggil, Joni. Joni menjawab apa adik-adik? Dia jawab, Ma, aku sedang sakit. Betul nggak adik-adik dia sedang sakit? Jawabnya enggak, dia berbohong. Tetapi di dalam hatinya dia bilang seperti ini. Ngapain ke gereja? Apa asiknya? Asik kan main game. Biarin, gak peduli. Saya gak ke gereja, yang penting main game. Saya
Untuk bisa main game, saya bohongin mama saya. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata apa? Jangan berbohong. Tetapi anak ini berbohong. Membohongi mamanya. Anak ini cara hidupnya seperti orang fasik. Nah, adik-adik, ada lagi nih. Ya, ada seorang anak di mana di tengah keluarganya papa mamanya kasih aturan. Setiap malam harus membaca Alkitab. Nah, anak ini lagi malam-malam bukannya baca Alkitab, tapi baca komik. Wah, komik Spider-Man. Wah, lagi asik baca komik. Ada orang yang ketok pintu dan buka pintu. Ternyata papanya. Waktu dia dengar ada yang ketok pintu, dia langsung letakkan komiknya. Dia membuka Alkitab. Tapi pura-pura. Ya. Dan papanya tanya, kamu lagi ngapain? Oh, Pak, aku lagi baca Alkitab. Nah, adik-adik, anak ini berbohong. Tetapi selain berbohong, dia berkata dalam hatinya, baca Alkitab apa asiknya sih? Nggak asik. Asik kan baca Spider-Man. Wah, ini lebih menarik. Baca Spider-Man. Apa asiknya? Padahal Alkitab mengatakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus membaca Alkitab, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, adik-adik, anak ini tidak mau taat. Nah, ini namanya cara hidup orang fasik. Enggak mau taat kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan orang fasik? Dikatakan orang fasik seperti sekam yang apa? Tertiup oleh angin. Ya, akhirnya apa? Akhirnya terbawa angin kemana-mana. Nah, orang fasik juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang hidupnya tidak mau taat kepada Tuhan Yesus. Nanti juga ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan. Orang ini nanti akan, engkau pergi daripada hadapanku. Dia tidak bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dan karena kehidupannya begitu jahat. Nah, adik-adik mau seperti sekam yang tertiup angin? Pasti jawabannya tidak mau ya adik-adik. Nah, sekarang Lause si lihat apaan tuh? Wih, pohonnya begitu subur. Daunnya begitu lebat. Wah, buahnya begitu banyak. Nah, ini adik-adik adalah pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Ada air yang terus bisa dihisap oleh akarnya. Sehingga pohon ini subur, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, adik-adik dikatakan orang benar. Hidupnya seperti pohon yang berada di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, kira-kira apa sih? Seperti apa sih hidup orang benar? Nah, tadi ada anak yang di supermarket, di pasar swalayan mencuri. Nah, kita lihat ada anak ini juga. Ketika dia berada di pasar swalayan, memang duitnya sudah habis untuk membeli mainan, terus dia lihat coklat. Tetapi dia tahu, dia mendengarkan firman Tuhan, jangan mencuri.
Nah, adik-adik, anak ini taat. Walau dia pengen coklatnya, tapi dia tahu mencuri itu dosa, maka anak ini tidak mau mencuri. Nah, adik-adik, anak ini adalah anak yang taat. Orang yang benar mendengarkan firman dan juga melakukannya. Nah, adik-adik, kita lihat anak ini satu lagi. Ketika dia main game, wah hari Sabtu sedang main game. Tetapi dia tahu, besok hari Minggu, wah udah cukup malam nih. Nah, adik-adik, anak ini langsung berhenti main game. Dia pasang alarm. Supaya apa? Supaya hari Minggunya dia bisa bangun pagi-pagi. Dalam hatinya dia berkata, wah, Tuhan Yesus pengen ketemu saya di gereja. Maka saya harus bangun pagi-pagi. Saya harus pergi ke gereja. Nah, adik-adik, anak ini adalah anak yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Anak ini adalah cara hidupnya seperti orang benar. Nah, adik-adik, kita tadi lihat ada anak yang berbohong ketika dia membaca komik, dia bilang baca Alkitab. Nah, adik-adik, kita lihat anak ini. Di rumahnya papa mamanya bikin peraturan. Setiap malam harus baca Alkitab. Nah, adik-adik, anak ini kalau sudah malam dia baca Alkitab. Wah, dia senang baca Alkitab bukan karena ada aturan. Karena dia tahu firman Tuhan itu dia butuhkan dalam hidupnya. Dia tahu firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Supaya dia punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak ini membaca Alkitab dengan rajin. Nah, adik-adik mau seperti apa? Seperti sekam yang tertiup angin. Atau mau seperti pohon yang berada di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang Tuhan senang akan hidupnya. Orang seperti ini yang percaya kepada Yesus. Yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Nanti orang ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Adik-adik, mau ya? Seperti pohon yang berada di tepi aliran air. Maka kita perlu senantiasa setiap hari membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari adik-adik, Lause ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami mau baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berubah, boleh menunjukkan kebaikan-kebaikan, sehingga Tuhan senang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Ayo adik-adik, semangat membaca Alkitab. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lause Rusdi. Jadi udah tahu kan sekarang apa bedanya pohon dan sekam? Nah, adik-adik mau jadi apa? Mau jadi pohon atau mau jadi sekam? Kalau Lause Messi mau jadi pohon, kalau Cece Feli mau jadi apa, Ce? Pohon dong. Pohon. Kalau Cece Joyce? Pohon dong. Nah, semua jadi pohon. Kalian semua juga pengen jadi pohon kan? Nah, oke. Jadi kita harus rajin mengikuti teladan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Ya, sekarang Lause mau ajak kalian nyanyi lagi.
Nyanyi juga bisa membuat kita menjadi pohon loh, menyanyi firman Tuhan, menyanyi lagu-lagu untuk Tuhan, memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Rasakan dan lihatlah kuasa Tuhan hidup kita. Taste and see. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You have turned my morning into dancing, put off my rags and clothe me with gladness, and I will rest. And I will praise you, I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You have turned my morning into dancing, put off my rags and clothe me with gladness, and I will rest. And I will praise you, I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. I will live only for you. I will lift my hands up to you. I will dance before you. I will shout it. I will shout it to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Nah, adik-adik gimana lagunya? Nggak capek kan? Nggak dong. Kalian pasti bisa gerakannya dan nyanyinya lebih semangat dari Lause. Tadi lihat ya, Cece Feli sama Cece Joy semangat banget. Good. Nah, kalian ikutin ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Lause Rusdi. Ajar kami untuk bisa menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya, hari yang indah ini. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Kiranya Tuhan tetap bersama kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.